Saya dari Muslim. Karena ada kesalahan punya diri, makanya saya juga bertobat menjadikan saya mau masuk Kristen. Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini lagi dengan saya, Batseba Pangalerang. Saya di hari ini bersama dengan seorang bapak yang namanya Pak Akmal, saudara. Pak Akmal ini dulu dia dari Muslim. Dan tentunya bukan diragukan lagi ya, seperti yang kita lihat saat ini, tubuhnya penuh dengan gambar ya, dengan tato. Dan beliau ini juga dulu dia dari preman lah, seperti itu. Anak yang nakal, yang banyak hal yang dia lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sama-sama di hari ini kita akan menyaksikan bagaimana beliau bisa ada di tempat ini dan bersama-sama dengan kami. Salam. Ya, salam Pak. Saya perkenalkan nama saya Akmal Kelea, umur 22 tahun. Dan saya rasa hidup di sini itu Ya. mencari Tuhan Yesus. Karena saya dari Muslim. Sakit saya di kosan terkadang sendiri, sakit. Saya berdoa terus kepada Tuhan Yesus. Waktu Cuma itu Jadi waktu itu bagaimana? Waktu kan itu Pak Akmal bilang Pak Akmal Muslim. Ya, Terus waktu itu di kos bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuh bagaimana? Karena saya itu dari saya tidur cuma berdoa Tuhan Yesus. Itu aja. Dengan saya kesang, waktu itu saya lapar. Saya mau cari uang, minta uang sama kakak saya 20.000. Dia bilang tidak ada. Jadi saya pergi. Itu dalam keadaan sakit, Pak? Iya, keadaan sakit. Baru saya pergi, saya lewat di lorong Pak Perans itu. Iya. Saya langsung rasa saya ada teguran, suruh balik singgah dulu. Saya singgah Pak Perans, saya baca cerita tentang kisah saya, hidup saya. Saya sakit, saya meninggal, saya begini. Tapi saya sudah lapar, saya tahan juga, sabar, cuma batin. Saya tahan. Begitu saya ini, ibu oma yang kasih uang saya 20. Iya, Langsung saya bercerita sama Bapak, di mana tuh gereja itu? Dia bilang di Pemda. Pemda ini kan ada 2 lorong yang kita tahu. Wah, Pemda, pergi naik saja. Pas saya bilang nanti hari Minggu saya pergi. Saya pergi hari Minggu, kemudian saya berdoa dulu di rumah tanpa kos, baru saya jalan. Saya berdoa, Bapak, Tuhan Yesus, saya mau pergi di gereja. Itu dalam keadaan memang sakit, Pak, waktu itu ya? Saya berdoa, ya. Biar hujan saya pergi. Basah-basah, saya cari tuh gereja di atas sekali. Ada gereja 2, tapi saya tidak masuk ke gereja itu. Ada orang sudah masuk di situ tuh ibu. Cuma saya tidak mau masuk. Kita bukan di situ tak punya hati. Memang semua gereja ada. Cuma ada satu kita mencari gereja yang kita suka mau masuk. Itu hati saya yang suka. Iya. Begitu saya cari 3 kali saya putar-putar, hampir saya jalan ke kubur. Iya. Saya balik pulang, kayak sampai sempat kesasar ya waktu itu. Kayak orang suruh bilang pulang aja, balik dulu tanya sama dia. Saya balik tanya punya Frans bilang yang ada, tinggal ibu Odi minta tolong antar akan itu di gereja, di mana kita minta ke gereja. Begitu Odi bilang mari dong, antar. Antar sampai di atas, ternyata cuma dekat sekali gereja itu ke sini. Baru saya masuk basah-basah, so pucat, so sakit kesan. Kita bilang kalau Tuhan semua ambil tapi hidup ini dia. Supaya jangan terlalu bikin dosa di dunia ini. Hari ini bagaimana Pak Akmal bisa merasakan kebaikan Tuhan? Ya, sungguh-sungguh baik sekali. Tuhan sungguh baik ya Pak ya? Ya, dia bisa menolong. Di batin saya ada dia di muka saya. Amin. Setiap saya berdoa. Amin. Dan sekarang perasaan Pak Akmal ketika mengikuti Tuhan Yesus seperti apa? Ya, seperti ya. Amin. Hidup baru. Arti kita setiap berdoa di depan saya dia. Setiap Kak Akmal berdoa seperti ada satu pribadi di depan Kak Akmal. Di depan saya. Tapi cuma mau lihat dia. Tapi kalau suaranya ada. Cuma mau lihat begini. Dia agak terus. Ya, luar biasa Tuhan ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 bulan lalu kami berjumpa dengan Pak Akmal. Beliau datang ke tempat ini.
Dan bagaimana dia ada sampai hari ini, tentunya saudara melihat baru sekitar 3 minggu lalu beliau dari rumah sakit. Dan waktu itu beliau belum tinggal di sini bersama-sama dengan kami. Pak Akmal ini waktu itu posisi belum tinggal. Cuma dari 3 bulan itu masuk gereja, datang beribadah. Ternyata saya baru tahu saudara, waktu awal pertama datang ke tempat ini hujan dan Pak Akmal ini ternyata basah dalam keadaan sakit. Saya tidak tahu waktu itu karena terlalu banyak orang. Jadi waktu itu datang kami doakan, dan ketika saya sempat bertemu dengan Pak Akmal 1 kali ya Pak waktu itu. Waktu itu Pak Akmal belum tinggal di sini ya? Belum. Waktu itu Pak Akmal di tempat parkiran, jaga parkiran saudara. Iya, parkir. Keadaan sakit, saya waktu itu jalan kaki, jalan sore lagi olahraga. Saya ketemu dengan Pak Akmal, saya lihat kok pucat sekali, Bu, sakit. Setiap saya parkir Bu, saya punya ini liper menuju sakit, tapi orang tidak bisa lihat, mau lihat sakit. Cuma kita sabar, tahan sakit no. Mau berdoa, sekarang cuma duduk berdoa. Tuhan, nama Bapa kami dari surga, cabutkanlah penyakit ini. Cuma itu. Selalu berdoa sama Tuhannya. Jadi dalam keadaan sakit, saudara hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa, dan mungkin ketika menjaga parkir hanya untuk makan, saudara. Ya, betul. Hanya untuk makan, dan waktu itu saya berjumpa dengan Pak Akmal, tapi saya sempat kasih saran, saudara, harus berobat. Tapi iya, waktu itu juga saya sempat kasih berkat sedikit, ini Kak buat tambah beli makan. Tapi berjalannya waktu, Pak Akmal rajin ke ibadah. Hari Minggu tetap beliau datang ke gereja, dia beribadah. Tapi satu waktu di mana waktu itu Minggu malam beliau datang ke tempat ini, ternyata dia sudah dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak mampu, bingung. Waktu itu dia mau rebus obat, katanya ada daun-daun yang bisa rebus, bisa minum untuk membantu kesehatan. Waktu itu dia sharing dengan saya, dan saya katakan sama beliau waktu itu ya Pak Akmal ya, saya bilang nggak boleh minum obat sembarangan, daun-daun atau apa, kita harus periksa dulu. Kalaupun nanti mau minum ramuan daun apa, kita tahu dulu apa sakitnya. Jadi waktu itu saya bilang kita harus ke rumah sakit, besok hari kita harus ke rumah sakit. Dan waktu malam hari itu saudara, saya sudah tidak kasih beliau pulang ke kos-kosan. Pas kebetulan juga waktu itu beliau bilang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, terus kosan belum bayar. Saya bilang bagaimana? Dia bilang sama saya, Bu, saya sudah tidak mau tinggal situ. Oke, saya bilang besok kita harus ke rumah sakit. Dan saudara, singkat cerita, kami esok harinya ke rumah sakit ya Pak. Iya, betul. Ya. Saya pergi ke rumah sakit. Semalaman itu ternyata Pak Akmal ini tidak tidur saudara, tidak tidur. Jadi satu malam itu dia tidak tidur. Ada teman juga satu yang dipastori, dengar memang Pak Akmal merintih kesakitan waktu itu, posisi waktu itu. Jadi pas paginya saya kasih sarapan dulu, makan, minum teh, baru kami sama-sama ke rumah sakit. Dan saudara, dalam jangka waktu yang sangat singkat waktu itu kami berjumpa dengan suami saya, dengan Pak Akmal ini, kami kenal Pak Akmal. Tentunya apa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami berjumpa dan kami bawa ke rumah sakit waktu itu, kami bawa Pak Akmal ini ke rumah sakit, dan ternyata saudara, hasil dokter HB-nya tinggal 3 saudara. Tinggal 3 waktu itu, dan saya menangis saudara. Saya menangis, Tuhan. Saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan, saya tidak pernah mengerti apa mau Tuhan dalam hidup saya. Tapi satu hal yang saya mau katakan sama Tuhan waktu itu, Tuhan, satu hal yang saya mau kerjakan di hari ini, saya mau taat dan setia. Dan waktu itu saudara, saya sempat menangis. Waktu di UGD sama Pak Akmal ini saya menangis. Saya bilang sama beliau, Pak, saya ini bukan orang kaya, tapi saya melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Posisi waktu itu suami pelayanan, kami naik InDrive aja itu waktu itu saudara, uang kami uang receh, uang 22 ribuan, dan kami bawa ke rumah sakit. Waktu dokter katakan HB-nya tinggal 3, harus cari 5 kantong darah waktu itu saudara. Jadi saya diajak perawat ke ruangan untuk tanda tangan untuk transfusi darah dari beliau. Tadinya mungkin beliau pikir darahnya darah O, jadi saya sudah persiapkan, ada 2 yang mau donor darah O saudara. Tapi ternyata menurut hasil dokter bukan darah O, darah B+. Saya bergumul lagi darah B+. Satu hari saya berdoa, kami belum dapat pendonor. Malamnya ada ipar saya mau mendonor, tapi
darahnya 90/60 saudara. Akhirnya nggak bisa, dari pihak PMI nggak mau, nggak boleh, katanya bahaya untuk kesehatan lah. Akhirnya saudara, singkat cerita, esok hari saya di dalam mobil saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya hanya mau berserah sama Tuhan. Dan saya selalu telepon waktu itu sama Pak Akmal di rumah sakit, karena ada juga teman satu yang temani beliau, teman yang di pastori, temani beliau di rumah sakit. Saya telepon sama Pak Akmal, saya bilang, Pak, kita hari ini cuma bisa berdoa ya. Waktu itu saya katakan sama Pak Akmal ya, Pak, kita hanya berdoa untuk mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, ada beberapa teman orang juga yang tidak kami kenal. Ada satu juga nama Ibu Megawati dari kota ini juga, kota Bitung. Beliau juga menyumbangkan darahnya untuk Pak Akmal. Dan yang lain itu, saudara, saya sudah tidak tahu siapa-siapa yang memberikan darah untuk Pak Akmal ya, darah B+. Waktu itu 5 kantong ya Pak, sampai keluar dari rumah sakit. Bayangkan saudara, 5 kantong kita dapat. Waktu itu cuma satu orang ini yang kita tahu, Ibu Megawati. Jadi ya saudara, singkat cerita, waktu kita pulang ke rumah, dan saya mengatakan sama Pak Akmal, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur saudara, pertolongan Tuhan begitu nyata, begitu hebat ya Pak. Iya, betul. Apakah ada paksaan sama Pak Akmal selama ini? Itu kemauan saya sendiri. Atas dasar apa Pak Akmal? Saya yakin dia bikin sembuh saya. Percaya setiap saya berdoa, dia akan sembuh. Tuhan sembuhkan dengan banyak cara ya. Iya. Pertolongan saya Tuhan. setiap berdoa, dia cuma di muka saya, di atas kepala saya dia. Itu dengan dia iman. tidak bisa menjawab Bapak itu. Cuma saya berdoa, cuma dia cuma melihat begini dia. Seperti Pak Akmal berdoa, seperti ada satu pribadi yang selalu. Ya, di depan saya cuma saya bilang, Tuhan, cabutkan, angkatlah penyakit ini Bapak. Semoga saya sehat kembali seperti semula. Dalam Bapak Tuhan Yesus Kristus kesana, amin, kesana Roh Kudus, kita berdoa. Kita bilang kita harus sehat. Terima kasih Ibu Kasang yang tolong kita dari Bapak. Terima kasih, semoga dia bisa tolong. Kalau ada lagi nggak bisa, saya langsung habis, saya meninggal, saya paling itu. Cuma saya iman kuat, berdoa. Iya, itu karena iman Pak Akmal juga ya waktu itu ya. Kalau bukan juga karena iman percaya, karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita Pak. Cuma itu saya tetap berdoa terus. Berdoa pada Tuhan Yesus Kristus. Karena saya kesan mempercaya dia bisa mengobati saya. Amin. Manusia saya dia bikin sembuh. Amin. Yang tim betul-betul mau bertobat. Amin. Itu saja, manusia kan ada keluarnya bertobat tinggal mati. Iya. Harus tahu bertobat karena ada kesalahan punya diri. Makanya saya juga bertobat menjadikan saya mau masuk Kristen, biar saya tetap punya hidup yang kita jalani pada Tuhan. Kita dengan Tuhan yang tahu. Amin. Bukan orang lain. Amin. Bukan manusia yang mau atur. Amin. Itu saja. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana hari ini kita mendengarkan kesaksian dari saudara kita Pak Akmal. Tentunya dia merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini saya mau katakan buat kita semua, ketika engkau mengikut Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menolongmu. Percayalah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk memberkati kita. Ketika engkau mungkin hari ini dalam titik lemah, engkau mengalami kelemahan, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami keraguan, jangan ragu, sebab Tuhan itu ada. Ketika engkau mengalami kesusahan pula di hari ini, tetap percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati saya, saudara, bahkan kita semua tentunya ya Pak Akmal ya. Jadi saudara, Pak Akmal ini sekarang sudah tinggal dengan kami di Pastori, dan kami terus membawa dia dalam proses pemulihan, tentunya dengan kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, HB-nya sekarang sudah naik saudara, dan kita lihat sendiri pribadinya, bibirnya sudah merah. Wajahnya juga mungkin sudah mulai bagus. Makanya Pak Akmal bisa sehat hari ini, bisa kuat hari ini, bisa berdiri, bisa menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Tentunya karena Tuhan Yesus. Karena memang sebelum Pak Akmal dibaptis sudah ada iman percaya sama Tuhan Yesus ya. Sudah ada dalam hati saya, dengan pikiran saya. Haleluya. Cuma itu Tuhan Yesus yang menolong saya. Karena setiap kita mau pegang HP dulu Android, saya nonton Tuhan Yesus. Ini tuh ajaran yang bagus ke Tuhan. Kasih Allah ini dia. Jadi ternyata Pak Akmal merasakan kasih Allah itu ya. Ini Allah itu yang betul yang baik. Biar dia dihajar tapi tidak dibalas. Perlu kesabaran. Nanti
penuh ada dengan yang balas kesabaran. ke dia. Iya. Jadi saudara yang kekasih, dengan dalam nama Tuhan Yesus kita di hari ini tentunya kita melihat dan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam Pak Akmal. Tentunya saudara juga punya hak yang sama merasakan dan akan mendapatkan kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan iman ya, Iman. Pak Akmal ya. Iman, jangan pernah ragu, Yang tidak bisa ragu, harus maju terus. harus maju terus. Iya. Jangan putus asa. Jangan. Jadi tinggalkan asa. hidup lama ya. Tinggalkan, kuburkan itu. Kuburkan dosa ya, dosa. tinggalkan dosa. Yang hidup baru sekarang kita Hidup cari. baru. Jadi perasaan Kak Akmal waktu hidup baru sekarang ini seperti apa? Ya, kalau hidup baru ini seperti ya kita punya hati rasa lega Bisa lega. dan aman. Tidak ada beban lagi. Haleluya. Jadi cuma pikir kerja saja. Haleluya. Ada yang kita biar cuma parkir dapat 50, 60. Haleluya. Syukur Tuhan, puji Tuhan yang kasih. Iya, mari kasih sehat baik-baik dulu. Iya. Puji nama Tuhan, tetaplah bersyukur, tetaplah bersemangat. Kami dari Kota Bitung menyatakan kuasa Tuhan begitu besar, begitu ajaib dalam hidup saya, hidup Pak Akmal, bahkan hidup saudara kita semua tentunya. Tuhan Yesus memberkati di hari ini. Salam. Salam.